Desi, ya silakan. Siap berdiri. Waalaikumsalam. Doa mulai. Kembali. Oke, terima kasih Desi. Kembali ke depan. Anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah kalian berdoa? Angkat tangan. Oke, dari Mbak Caca dulu. Saya lebih yakin untuk pelajaran hari ini. Merasa lebih yakin ya untuk tiap belajar hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Itu. Oke, terima kasih. Lebih siap ya belajarnya. Bagaimana caranya lain? Apakah sudah sama dengan yang dirasakan Mas Itu? Ya belajar ya? Kita sudah berjadi-jadi ya. Saya lihat saya. Anak-anak, hari ini kita masih di tema 5 ya, kewirausahaan. Sebelumnya kami tanya dulu, masih ingat jenis-jenis kewirausahaan yang ada di sekitar kita? Ya, ada yang dagang ya kan? Ada yang produksi barang ya. Itu semua adalah contoh jenis kewirausahaan. Nah, anak-anak, coba sebutkan usaha-usaha yang ada di lingkungan kita. Apa saja coba angkat tangan. Oh ya, silakan. Pedagang. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kita, nanti silakan lihat video tentang keberagaman wirausahaan ya. Silakan perhatikan video berikut. Tema 5, subtema 2. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut dapat bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Fungsi formulir, struktur formulir. Anak-anak, selanjutnya untuk kegiatan belajar kita hari ini nanti kalian membentuk kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama nanti kelompok pertama ini nanti ada yang membuat cerita bergambar terkait dengan kewirausahaan ya. Saya ini sudah tahu nih, soalnya yang suka menggambar. Yang kedua adalah kita melakukan wawancara kepada tokoh pengusaha katakan. Wah, menjual di sekolah itu usaha nggak itu? Usaha itu, ya, usaha kecil ya. Terus yang ketiga nanti ada yang berdiskusi, ada yang suka di sini ngobrol, dapatnya Ibnu, setelah yang suka ngobrol ya. Oke, nah anak-anak, coba siapa yang ingin lakukan wawancara dengan tangan? Siapa yang ingin membuat cerita bergambar tentang keragaman wirausaha? Siapa yang ingin berdiskusi terkait keberagaman wirausaha? Lagi ya kan, keuntungan tambal ban, dia mendapatkan ya kan. Ketika tukang tambal ban mendapatkan uang, kira-kira berapa?
Ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-hari, bapak dia menjadi istri, punya anak, nah, itu untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan keluarga. Assalamualaikum Bosila. Kami mohon izin untuk berwawancara. Apa saja jenis makanan yang ibu jual? Oh, saya di sini menjual ada es, ada nasi kuning, nasi goreng, juga ada cilok, juga ada papeda. Sudah berapa lama ibu berjualan di sini? Kira-kira kurang lebih 11 tahun. Apa manfaatnya? Kan saya mau bertanya sama kalian. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya kantin di sekolah ini? Dengan adanya kantin di sekolah ini, kami merasa mudah untuk membeli jajan. Alhamdulillah, semua berhasil. Setelah kalian berkelompok tadi mengerjakan tugas sesuai keinginan kalian, ada yang melakukan wawancara, ada yang berdiskusi, dan ada yang membuat cerita menggambar tadi ya. Yang kami ingin tanyakan, apakah semua sudah selesai tugas tersebut? Oke. Nanti setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas, begitu ya. Oke. Dimulai dari mana dulu? Dari yang diskusi, dari yang mewawancara, apa yang bercerita bergambar? Angkat tangan. Angkat tangan coba. Mana dulu ayo? Saya dulu apa? Saya jangan ditunjuk lah. Asal kebiasaan ditunjuk. Oke, yang berdiskusi. Dalam melakukan kegiatan diskusi kami dapat menunjukkan keberagaman wirausaha, dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan kehidupan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Pertanyaan berikutnya apa? Apa manfaat wirausaha yang dilakukan? Jawabannya apa? Membantu perekonomian keluarga, terus membantu pemenuhan kebutuhan hidup. Baik, itu jawabannya ya. Oke, kesimpulannya ada nggak itu kira-kira apa? Dari wawancara kita tadi, pemenuhan itu intinya ya, pemenuhan kebutuhan hidup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah melakukan wawancara. Dari wirausaha yang beragam tadi, kesimpulannya bahwa keberagaman wirausaha itu membantu mempermudah apa tadi? Mempermudah Kebutuhan, apa? Pemenuhan kebutuhan. Karena manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial ya kan? Kita nggak mungkin kita butuh beras. Apa ya kalian akan menanam sendiri, akan memanen sendiri? Apa ini? Diselek tadi ya? Diselek sendiri kemudian menjadi beras seperti itu? Mungkin nggak? Oke. Berarti kalian membutuhkan bantuan siapa? Petani, ya kan? Tuh. Kalian butuh baju. Apa iya kalian akan menjahit sendiri? Tidak bisa. Meminta sendiri dari awal, ya? Dari benang, dari kain, dipotong-potong jadilah baju. Apa mungkin kalian sendiri seperti itu? Oke, berarti kita saling membutuhkan. Tuh ya. Nah, sekarang anak-anak, untuk formulirnya tadi sudah ya. Nah, formulir tadi digunakan untuk apa saja kira-kira anak? Pengisian data ya, yang dibutuhkan oleh pembuat formulir. Contoh kalau ini tadi kan sudah mengisi pengujian ya. Ujian ada formulirnya, ada diisi nama tadi sudah. Berarti kalian tujuan formulir ini untuk apa? Untuk kebutuhan di sekolah ya kan? Sebagai kebutuhan misalkan kalian bisa mengisi formulir di bank, mau buat rekening saya Pak. Oh ya berarti
rekening formulir itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan data bank, gitu ya. Formulir itu berbeda-beda. Itu anak-anak. Nah sekarang kami tanyakan, setelah kalian melakukan diskusi, ada yang membuat cerita bergambar, ada yang wawancara tadi itu. Nah, Pak Miko ingin menanyakan perasaan kalian bagaimana. Wah. Dari mana dulu? Nah selanjutnya coba yang berdiskusi tadi ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan cara berdiskusi tadi? Coba silakan. Siapa yang mewakili? Oke, itu coba. Senang terus lebih mendapatkan pengetahuan. Senang ya? Senang. Lebih mendapatkan pengetahuan. Oke, pengetahuannya bertambah. Memang senang ngobrol ini ya? Kayak bicara memang. Oke, itu. Terus yang melakukan wawancara. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan wawancara? Ke siapa tadi? Kantin ya? Siapa yang mewakili? Oke, bagaimana perasaannya? Coba pengetahuan yang lebih. Ada lagi mungkin yang lain membantu? Kenapa ya? Yang lain membantu? Masa perasaannya satu aja? Yang jelas tentang itu kok. Ya wes, anak-anak, dari berbagai cara kalian belajar tadi itu Pak Miko berusaha memenuhi kebutuhan cara kalian belajar seperti apa sesuai minat kalian, ya kan? Ada yang minat gambar, ada yang minat gambar, ada yang apa tadi? Ada yang diskusi gitu ya. Baik, cukup. Salam penggerak. Sahabat pendidikan, sebuah hal baru bagi saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini guru dituntut untuk bisa menuntun siswa dengan memperhatikan konten belajar, kemudian proses pembelajaran, dan juga produk pembelajaran, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adanya sebuah keragaman baik dari konten itu sendiri, kemudian proses maupun produknya. Dalam perencanaan pembelajaran yang saya buat, sebelumnya saya banyak menggali informasi dan sharing sama rekan-rekan calon guru penggerak lainnya, dan media referensi saya bisa saya cari di internet seperti itu untuk memperdalam pemahaman saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan keterkaitan dengan kompetensi sosial atau emosional yang disematkan pada rencana pembelajaran ini, hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan guru, namun secara tidak sadar, dan di pembelajaran yang menyematkan kompetensi sosial emosional ini, guru intinya frekuensinya diperbanyak lagi. Contoh misalkan ketika menanyakan perasaan mereka. Dalam melaksanakan aksi ini, saya berupaya semaksimal mungkin sejauh pemahaman saya untuk saya terapkan di kelas bersama siswa kelas 6. Dan di sini juga saya didukung oleh rekan guru untuk membantu melakukan pengamatan, juga membantu pendokumentasian kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pembelajaran ini, yang jelas ini adalah sebuah solusi. Jika selama ini saya merasa
ya egois seperti itu sebagai guru karena hanya menggunakan konten yang sama, menggunakan proses pembelajaran yang sama dan produk yang sama kepada anak-anak. Dan ini ternyata sangat kurang tepat karena kita tahu bahwa profil belajar siswa kita tentu beragam. Seperti itu. Kemudian tentunya ini harus berkembang untuk saya pribadi, dan jika sudah berhasil katakan, maka saya akan berupaya menularkan kepada rekan-rekan yang lain sejauh kemampuan saya. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya merasa murid-murid saya terfasilitasi, termediasi dengan baik. Karena sebelumnya saya merasa pembelajaran terlalu monoton. Mungkin demikian yang dirasakan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional ini. Saya merasa siswa sangat dimudahkan belajar dengan cara-cara mereka. Guru di sini hanya memberikan alternatif, siswa yang menentukan seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan kompetensi sosial emosional ini sangat membantu guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin ini adalah salah satu langkah besar untuk melakukan sebuah perubahan yang saya yakin juga bahwa ini sangat bisa diterapkan di pembelajaran apapun seperti itu. Semoga kita kaum pendidik ini bisa mewujudkan generasi dengan profil pelajar Pancasila ini bersama-sama dengan tekad yang kuat serta motivasi internal